warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat rahman kepada kita, sehingga dengan rahmannya Allah, alhamdulillah, Allah masih memberi kita umur yang panjang. Allah masih memberi kita kesehatan. Allah masih memberi kita rezeki yang sangat banyak. Dan yang paling penting bagi kita adalah Allah tetap memelihara iman yang ada dalam hati kita. Sehingga dengan iman tersebut kita mau menuju masjid dalam rangka tunduk dan sujud kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang akan mendapat suatu jabatan dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu jabatan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi derajat takwanya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa disampaikan oleh Allah pada arwah junjungan kita tersebut, yang insya Allah di akhirat kelak beliau akan mengembalikan pahala dari salawat kita tadi kepada kita. Itulah salah satu syafaat yang akan kita terima dari beliau kelak. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang rajin berselawat kepada beliau, yang akan mendapat syafaat beliau nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab kita baca yang judul kitab tersebut adalah Al-Uliya, yang dikarang oleh seorang sufi. Dalam buku tersebut dijelaskan oleh beliau, inna fi'lu ujatul minasyaitan illa khamsin. Sesuatu perbuatan yang kita lakukan dengan tergesa-gesa pada hakikatnya adalah perbuatan syaitan. Illa khamsin, kecuali 5 hal yang harus kita lakukan secara tergesa-gesa. Yang pertama kata beliau, it'amu ta'amin ila hadrid dhaif, memberi makan dan minum ketika ada tamu yang datang ke rumahmu. Hal ini dapat kita lihat dalam surat 51 surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Dasar bagi kita, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh tamunya 4 orang. Namun orang tersebut tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah tamunya tersebut. Ketika tamunya tersebut sampai di rumah Ibrahim, lalu tamu tersebut mengucapkan salam. Dibalas oleh Ibrahim alaihissalam dengan kata-kata yang sama. Kemudian dipersilahkan duduk oleh Ibrahim alaihissalam, tamunya tersebut. Kemudian Ibrahim minta izin kepada tamunya tersebut sebentar ke belakang. Lalu Ibrahim bertanya kepada keluarganya, adakah makanan yang bisa kita hidangkan untuk tamu kita tadi?
Maka saudara Ibrahim menjawab, masih ada, kita masih punya 1 ekor kambing yang bagus. Lalu Ibrahim memerintahkan cepat sembelih dan hidangkan kepada tamu kita tersebut. Jangan kita bayangkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kambing mentah yang dihidangkan oleh keluarga Ibrahim kepada tamunya tersebut. Tidak. Kalau kita baca dalam tafsirnya ayat tersebut, setelah matang dan sangat lezat rasanya barulah dihidangkan oleh keluarga Ibrahim kepada tamunya tadi. Namun Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah Ibrahim menghidangkan kepada tamunya tersebut tidak mau makan. Lalu Ibrahim bertanya kepada tamunya tersebut, apa gerangan yang menyuruh engkau datang kepadaku? Lalu mereka menjawab, kami diperintah oleh Allah memberi kabar gembira kepadamu. Kami tidak makan dan tidak minum. Barulah mengerti Ibrahim alaihissalam yang tamunya tersebut ternyata adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar bagi kita memuliakan tamu kita tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis fi'li beliau. Kita tahu pada ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada 3 macam. Qauli, fi'li, dan takriri. Qauli adalah perkataan Rasulullah, fi'li adalah perbuatan Rasulullah, takriri adalah diamnya Rasulullah menyetujui apa yang dilakukan oleh sahabat pada waktu itu. Melalui fi'li Rasulullah SAW, ketika Rasulullah duduk bersama anaknya Fatimah Az-Zahra, lalu datang beberapa orang tamu ke rumah Rasulullah SAW. Setelah mengucapkan salam dan dibalas oleh Rasulullah, Rasulullah lalu menyuruh dan mempersilakan tamunya tersebut duduk. Lalu Rasulullah berkata kepada anaknya Fatimah Az-Zahra, wahai anakku, adakah makanan untuk tamu kita ini? Lalu Fatimah menghidangkan makanan kepada tamunya tersebut. Singkat riwayat Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai tamunya tersebut kepada Rasulullah SAW, maka tamu tersebut keluar dari rumah Rasulullah. Tetapi Rasul memerintahkan kepada putrinya Fatimah Az-Zahra tersebut mengiringi tamu tersebut keluar dari rumah. Kata Rasulullah kepada putrinya, wahai putriku, iringi tamu kita keluar dan berdirilah engkau di pintu rumah kita. Silakan lihat apa yang keluar dari rumah kita. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah tamu Rasulullah SAW berlalu, maka berdirilah Fatimah di muka pintu tersebut. Maka Fatimah Az-Zahra melihat 2 binatang yang berbisa yang keluar dari rumah Rasulullah SAW. Hal ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kinayah atau sindiran bagi kita, andaikan kita pada saat ini menerima tamu dan memuliakan tamu tersebut, kemudian kita mengiringi dan berdiri di depan pintu ketika tamu tersebut keluar, takkan ada kalajengking maupun kelabang yang akan keluar dari rumah kita. Maknanya bagi kita Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah adalah ketika kita menerima tamu di rumah kita, memuliakan tamu tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat ke dalam rumah tersebut dan mengeluarkan sisi-sisi yang tidak baik dalam rumah tersebut. Itulah dasar bagi kita 2 tersebut, baik dalam Al-Quran maupun hadis fi'li dari Rasulullah SAW dalam rangka memuliakan tamu tersebut. Mohon maaf pada ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sarupo suatu kampung. Suatu kampung lah lamun dulu tamu di rumah. Tamu tadi kami minta izin ke pai lai, kata tuan rumah, manga capek na pai, ayah sedang tajarang. Itu nak baik. Capek mana pai mah? Ayah sedang tajarang Capek mana pai mah? Aku nasi sedang masak. Padahal dari tadi tamu di rumah awak, ayah sedikit tidak terletak. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada beliau sebagai hadis fi'linya yang harus kita tiru, memuliakan tamu tersebut. Itulah salah satu yang harus kita segerakan dalam kehidupan kita. Yang kedua kata beliau adalah ujlatul mait, menyegerakan atau menyelenggarakan mayat dengan segera. Berbeda jawab Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Mohon maaf Pak dan Ibu, kalau bahasa ambo tadi bahasa Indonesia, kini lah bahasa awak sih. Ibu ya Pak, kenapa Pak, Bu? Tahu Pak? Nah, berbeda Jawa. Berapa bedanya Pak? Kalau misalnya ada orang yang meninggal jam 3 tadi, jangan diarok lai baku buah semalam-malamnya hari, paling-paling biswa selesai sholat zuhur baru dikebumikan mayat tersebut. Itu kenyataan Jawa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menyegerakan dalam rangka menyegerakan mayat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika kamu menyegerakan mayat, seandainya mayat tersebut orang yang baik, maka engkau mempercepat orang tersebut memperoleh kebaikan yang dilakukan, yang diberi balasan oleh Allah. Kalau sebaliknya, andaikan orang tersebut orang jahat, maka engkau menyegerakan dengan segera, maka sesungguhnya engkau telah melepaskan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jawab para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alasannya ada kalau seorang meninggal, misalnya ayah kata ibunya, anak jauh dari rantau. Kata anak, tunggu ambo tiba, jangan diselenggarakan dulu ranggai ambo. Ya Bu? Pak, iya kan? Padahal Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nang kedua salah pasangnya awak orang Minang. Kewajiban memelihara kedua orang tua tersebut kalau awak di Minang adalah anak padusi. Sebenarnya dalam agama awak tabaliak yang memelihara kedua orang tuanya tersebut adalah anak laki-laki. Tapi sungguh malang nasib awak laki-laki di Minang Bapak. Bah malangnya. Lai ada kok kamar atau bilik namanya di rumah gadang untuk anak laki-laki. Tak ada. Tak ada. Kamar laki-laki dulu di zaman dahulu. Laloknya kasurau. Tak ada kamar laki-laki dalam rumah orang gaib. Yang kedua, pusako. Sebenarnya memang laki-laki nama kuasa, tapi tidak nan punyo nan padusi. Padahal Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau dalam Islam nan banyak dapat warisan tersebut adalah anak laki-laki yang disebut dengan asabah. Anak padusi hanya sepertiga. Jadi kalau misalnya adu anak awak, seorang padusi, seorang laki-laki, nan padusi dapat inyo sapatigo harus tahu awak, nan laki-laki sadon mana. Paham mengkata itu? Karena laki-laki akan bertanggung jawab kepada orang tuanya dan kepada anak istrinya. Sementara perempuan bertanggung jawab hanya cie kepada suaminya sih. Tanggung jawab awak laki-laki kepada anak awak perempuan hanya sampai waktu kita ijab kabul. Kalau lah keluar kata dari awak, aku nikahkan anak aku denganmu, itu tidak tanggung jawab awak. Jawab tabali Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dalam hal itu. Itu yang kedua, menyegerakan penyelenggaraan mayat. Baik dari segi memandikan, mengafani, maupun menyolatkan. Cik lain dalam hal itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kadangkala seorang ayah yang meninggal, yang memandikan ayahnya tersebut tidak anak-anaknya. Kok kenyataan jawab. Alangkah eloknya di zaman bulan Ramadan kok ada pesantren Ramadan. Dimasakkan kepada anak-anak awak mulai dari penyelenggaraan salat, penyelenggaraan mayat sampai fasih terhadap bacaan salat jenazah tersebut. Kok kamu ditanggung sebenarnya pesantren Ramadan apa dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau misalnya cie itu sih, kan fasih anak awak dalam rangka menyelenggarakan mayat tersebut. Itu kan tidak banyak pulau yang lainnya ikut itunya dalam masalah pesantren Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ketiga yang harus kita selenggarakan secara cepat adalah tungkahul mar'ah, menikahkan anak gadis.
maka diselenggarakan secara capek. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Zaman kini banyak anak gadis nan hamil di luar nikah. Banyak. Terlebih lagi zaman kini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah dengan mempergunakan gadgetnya. Nauzubillah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Padahal tersebut yang boleh melihat auratnya tersebut adalah mahramnya. Ayah, kakek, ibu, nenek, kakak, adik, paman, adik dari ibu, adik dari ayah. Hanya 8 orang yang boleh melihat aurat. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini mangkonya kata Ali bin Abi Thalib, kata beliau akan datang masuknya kepada umat Muhammad, Allah akan mangke ampe perkara. Dan terakhirnya adalah al-haya'u minan nisa, rasa malu bagi kaum wanita. Itulah hilang dapat ini. Nan kampe yang harus kita kerjakan dengan segera tergesa-gesa adalah membayar hutang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hal itu hutang tersebut bukan hanya hutang materi, termasuk hutang daripada puasa. Ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala Ramadan akan datang tersebut, mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Pada hakikatnya bulan Rajab tersebut adalah tempat kita atau waktu kita membayar dari hutang, termasuk hutang puasa yang kita tinggalkan. Boleh orang tidak puasa? Boleh, hanya 2. Siapa orang yang boleh tidak berpuasa? Nan pertama safarin, nan kedua sakit. Dalam perjalanan boleh membatalkan puasa, boleh. Nan kedua dalam keadaan sakit, namun fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayar di hari yang lain atau di waktu yang lain. Nah, akhir dari pembayaran sebenarnya adalah di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimanakah puasamu?" Lalu Rasul menjawab, "Aku tak pernah puasa penuh kecuali di bulan Ramadan dan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban." Karena kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban tersebut malaikat melaporkan kepada Allah amal kebajikan yang pernah dilakukan oleh umatku selama 1 tahun. Dan aku ingin di waktu aku berpuasa sunnah tersebut, malaikat melaporkan kepada Allah tentang puasa yang kulakukan pada hari itu. Itu kata Rasulullah SAW. Nan kalimo Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nan harus kita lakukan dengan segera adalah bertaubat. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu berbuat keburukan, maka iringilah dengan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kamu lakukan menutupi terhadap keburukan yang pernah kamu lakukan. Dalam hal ini pun difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertaubat. Awak hidup di dunia aku Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sarupo berjalan di atas air. Bawa jalan di atas air, indah ada tapak awak dan indah kabasah. Awak hidup di dunia aku takkan ada dan takkan pernah melakukan kesalahan dan dosa. Siapapun orangnya, kecuali Rasulullah SAW yang telah berulang tahun. Kalau awak di zaman kini kadang-kadang indah disengaja pun bisa berbuat dosa. Dari itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan 5 hal yang tadi itu bisa menjadi tolak ukur bagi diri awak di masa yang akan datang. Mudah-mudahan masa yang akan datang lebih baik daripada nan kita lakukan selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.